Wa kafalahu wa rabbahu jadduhu Abdul Muthalib ibn Hashim. Dan setelah wafat ayahnya diasuh Rasulullah SAW oleh kakeknya Abdul Muthalib bin Hashim. Setelah lahir Rasulullah SAW disusui, yang pertama menyusui Rasulullah SAW adalah Ummuhu Aminah bintu Wahbin bin Zahra bin Hakim. Jadi Sayyidatuna Aminah, ibunda Rasulullah SAW adalah yang pertama kali menyusui Rasulullah SAW. Setelah itu, thumma arda'athu Thuwaibah al-Aslamiyah. Setelah itu baru disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah. Thumma Halimatus Sa'diyah. Setelah Thuwaibah baru Halimatus Sa'diyah. Jadi tidak langsung itu. Karena selama ini yang kita tahu yang menyusui Rasulullah SAW adalah Halimatus Sa'diyah. Kebanyakan orang taunya seperti itu. Tapi sebenarnya yang pertama kali menyusui adalah ibundanya tercinta. Setelah itu Thuwaibah, baru setelah itu Halimatus Sa'diyah. Walamma balagha min umri 6 sinin matat ummuhu Aminah bintu Wahb. Jadi setelah mencapai umurnya Rasulullah SAW 6 tahun, wafat ibunya Sayyidah Aminah bintu Wahb. Terus tidak selang berapa lama juga thumma mata jadduhu Abdul Muthalib fakafalu ammuhu syaqiq Abu Thalib. Jadi setelah ibundanya tercinta umur 6 tahun wafat dalam umurnya Rasulullah SAW, lalu wafat juga kakeknya Abdul Muthalib. Nah setelah itu Rasulullah SAW diasuh oleh paman kandungnya, yakni yang bernama Abu Thalib. Wa dhaharat lahu sallallahu alaihi wasallam fi ayyami sabahu alamatu katsira tadullu ala annahu sayakunu lahu sya'nun 'azim. Jadi nampak bagi Rasulullah SAW ini pada masa-masa mudanya, masa-masa kecilnya ini alamat-alamat yang banyak, alamat-alamat istimewa bahwasanya Rasulullah SAW ini adalah seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi Nabi akhiruz zaman. Jadi yang menunjukkan bahwasanya akan terjadi pada Rasulullah SAW ini adalah sesuatu atau perkara yang begitu agung, karena Rasulullah SAW ini akan dijadikan Nabi akhir zaman. Nah, kalau disebut di sini fi ayyamis sabah alamat katsirah, jadi ada alamat-alamat yang nampak pada diri Rasulullah SAW. Nah itu juga keajaiban-keajaiban, perkara-perkara di luar kebiasaan disebutnya irhasat. Kalau dalam keluar di pada nabi. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW ini dilantik, masa-masa kecilnya itu ada keluar keajaiban-keajaiban yang memang tidak seperti adat kebiasaan gitu. Nah ini namanya irhasat. Setelah itu al-mu'jizah, wahia amrun khariqan lil 'adah magrun bi da'wat nabawi. Yang kedua adalah mu'jizat, yakni perkara yang di luar kebiasaan, perkara-perkara keajaiban yang timbul dari Nabi. Maksudnya adalah untuk membantunya dalam berdakwah atau membantunya dalam perjuangan untuk membela agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada juga yang disebut namanya karamah. Karamah ini perkara di luar kebiasaan atau keajaiban yang timbulnya di kalangan para wali. Ada juga yang disebut i'anah. Ini keajaiban-keajaiban perkara di luar kebiasaan yang timbul di kalangan orang-orang soleh. Jadi seperti modelnya wal'iyadzubillah, dia kecelakaan mobil gitu. Mobilnya hancur, tapi dianya nggak apa-apa. Nah ini i'anah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang disebut kahanah. Nah kahanah ini adalah perkara di luar kebiasaan yang biasanya ada bantuan jin di situ.
Ini kahana disebutnya, perdukunan. Nah sekarang banyak nih modelnya, ustadz mau jadi dukun, dukun mau jadi ustadz gitu. Pakaiannya semua hampir sama, pakai peci, pakai baju koko, pakai gamis gitu. Padahal dia punya prakteknya praktek perdukunan gitu. Pakai acara-acara kesurupan, rohnya ini, rohnya itu. Aneh bilang, ya Allah, ini kenapa jadi perkara agama, jadi urusannya kesurupan gitu. Dari zaman Rasulullah gitu, atau Rasulullah SAW memang pernah ngajarin pakai acara kesurupan begitu, kan kagak ada. Nah jadi yang perkara-perkara begini nih jangan ikut-ikutin, jangan terus memang dia itu ada kelainannya, ya memang ada keistimewaannya, dia bisa untuk kesurupan, habis ntar kalau udah kesurupan dia bisa kasih kabar-kabar gaib gitu, kabar-kabar yang akan terjadi, kabar-kaber yang ini. Anda bilang, aduh itu semuanya khurafat. Itu diperdaya oleh jin-jin kafir, naudzubillah, yang sengaja untuk membelokkan akidah umat gitu. Ini jangan diikutin yang model begini nih. Jangan ditiru juga gitu. Kebanyakan orang naudzubillah cuman buat nyari duit buat dari perkara-perkara nipu orang kayak model begitu tuh. Ya kan? Nah, ini jauhi. Ada juga yang disebut istidraj. Istidraj ini perkara di luar kebiasaan, keajaiban yang timbul di kalangan orang-orang fasik. Naudzubillah. Kenapa begitu? Ya, itu karena maksudnya adalah agar supaya umat manusia itu aware, waspada. Jangan setiap keajaiban itu kita nilai itu orang istimewa. Setiap keajaiban yang timbul itu adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya memang, tapi lihat kalau ini orang fasik, sholatnya aja enggak 5 waktu misalnya. Ya kan, kita lihat, baca Quran enggak bisa. Makhraj hurufnya enggak benar, fasik. Kerjaannya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Kerjaannya umbar hawa nafsunya. Terus tiba-tiba keluar gitu keajaiban. Terus kita ikut gitu. Wah, naudzubillah, jangan sampai ketipu kayak model begini nih, naudzubillah.